Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan belajar bab 2, yaitu hidup nyaman dengan perilaku jujur. Adapun kompetensi inti yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, yaitu gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. Kemudian, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menerapkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Mari kita lihat bersama. Adapun pilihan materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, senantiasa berperilaku jujur, dalil nakli tentang jujur, kemudian contoh perilaku jujur dalam kehidupan, serta kaitan antara perilaku jujur dengan keimanan. Senantiasa berperilaku jujur. Adapun definisi jujur yaitu yang pertama, secara bahasa. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan asidku atau sidik yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Kemudian secara istilah, yaitu yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Dengan kata lain, jujur adalah sikap seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya, secara benar dan apa adanya, tidak menambah-nambahkan ataupun tidak menguranginya. Senantiasa berperilaku jujur. Pembagian jujur menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu yang pertama ada jujur berdasarkan ucapan. Dengan kata lain, ketika kita mengatakan sesuatu sesuai dengan apa yang terbesit di benak kita. Atau jujur berdasarkan sesuatu yang terjadi sebenarnya. Kemudian yang kedua, jujur berdasarkan perbuatan, yaitu melakukan sesuatu sesuai dengan niat yang ada di dalam hati dengan penuh keikhlasan atau bertujuan hanya untuk mencari ridho Allah. Jujur dalam perbuatan ini tidak diiringi dengan sifat munafik atau riya atau yang perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, jujur dalam segala keadaan. Ini adalah tingkat jujur yang paling tinggi, seperti jujur dalam niat yang ikhlas dan dalam rasa takut. Jujur dalam bertobat, pengharapan, zuhud, cinta, dan tawakal, sehingga segala amalan hati pada dasarnya bermuara dalam kejujuran. Dalam agama Islam, kejujuran merupakan ajaran pokok, seperti yang tertulis di dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 70, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yang selanjutnya, manfaat perilaku jujur. Yang pertama, sikap jujur menyebabkan hati menjadi tenang. Yang kedua, orang yang jujur akan selalu mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, orang yang jujur hidupnya akan semakin berkah. Dan yang keempat, orang yang jujur akan banyak teman. Itu adalah contoh-contoh dari manfaat perilaku jujur, dan masih banyak manfaat lainnya yang kita temui. Adapun dalil nakli tentang perilaku jujur, yaitu di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, wahai orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk senantiasa berlaku adil dalam segala hal, baik yang terkait dengan urusan duniawi ataupun ukhrawi. Adil merupakan sebuah kata yang mudah diucapkan namun sangat sulit untuk dilaksanakan. Meskipun demikian, berdasarkan ayat tersebut, hendaknya kita berusaha untuk menerapkan keadilan tersebut, di antaranya dengan selalu bersikap jujur. Orang yang bersikap jujur dan adil berarti telah menegakkan kebenaran dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang adil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selain itu, di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru hambanya yang beriman untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang olehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman untuk selalu bersama dengan orang-orang yang benar dan jujur. Yang selanjutnya, contoh perilaku jujur dalam kehidupan. Yang pertama, ada di lingkungan sekolah. Contohnya seperti melakukan berbagai aktivitas dengan benar, yaitu misalnya tidak curang atau tidak mencontek saat ulangan. Kemudian berkata jujur kepada guru ketika tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya, memberi penjelasan kepada guru sesuai kenyataan tidak masuk sekolah ataupun terlambat tiba di sekolah. Contoh lain yaitu memanfaatkan fasilitas sekolah sesuai dengan alokasinya atau tidak digunakan untuk seenaknya. Kemudian ada contoh perilaku jujur di lingkungan keluarga. Yang pertama yaitu misalnya meminta izin kepada orang tua tidak akan pergi kemanapun dengan jujur. Contoh yang kedua, memberitahu kepada orang tua mengenai nilai atau prestasi yang diperoleh di sekolah dengan jujur. Contoh yang ketiga, memanfaatkan barang amanah atau fasilitas yang ada di rumah dengan sebaik-baiknya. Dan contoh yang keempat, memanfaatkan uang yang diberi oleh orang tua sesuai dengan alokasinya. Selanjutnya ada contoh perilaku jujur di lingkungan masyarakat. Yang pertama, yaitu tidak menyembunyikan identitas kita yang sebenarnya dalam lingkungan masyarakat. Contoh yang kedua, bergaul dengan tetangga secara jujur dengan berkata apa adanya dan bertindak sesuai ucapan. Kemudian, contoh yang ketiga, melakukan aktivitas dengan benar atau tidak curang. Dan contoh yang keempat, tidak meresahkan masyarakat dengan menyebarkan berita yang tidak benar. Lalu, apa kaitannya antara perilaku jujur dengan keimanan? Kita sudah mengetahui bersama bahwa jujur adalah suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Apa yang diniatkan oleh hati, diucapkan oleh lisan atau mulut, dan ditampilkan dalam perbuatan, memang itulah yang sesungguhnya terjadi dan sebenarnya. Pengertian jujur tersebut senada atau hampir sama dengan pengertian iman. Secara bahasa, iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya, sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau dengan perbuatan. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya, jujur merupakan kesesuaian dengan kenyataan. Lawan dari jujur adalah dusta, yaitu mengatakan atau melakukan sesuatu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Selain itu, jujur juga merupakan sebagian dari ruh agama. Barang siapa yang berbuat jujur, ia akan memperoleh kebaikan. Dan orang-orang yang jujur termasuk orang yang sedang menuju kepada surga. Kemudian ada beberapa jenis jujur dilihat dari perilakunya, yaitu jujur dalam perbuatan, jujur dalam perkataan, jujur dalam niat, dan jujur dalam berjanji. Selain itu, kejujuran juga bisa melemah karena melemahnya tekad, dan bisa diakibatkan karena pergaulan. Tadi sudah Ibu kasih contoh, jujur bisa dilakukan di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, untuk tugas,
Coba carilah artikel, cerita atau kisah tentang kejujuran. Kemudian, buatlah video kalian sedang membacakan cerita dengan judul bebas asalkan temanya tentang kejujuran. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.